Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI membacakan putusan terhadap 5 anggota Dewan nonaktif yang sebelumnya diadukan atas dugaan pelanggaran kode etik dan hasilnya 2 anggota dinyatakan tidak melanggar etik sementara 3 sisanya dijatuhi sanksi nonaktif selama rentang waktu tertentu. Lalu cukup tegaskah sanksi etik yang diberikan? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lusius Karus. Selamat malam Bang Lusius. Malam Mas Bram. Baik, kalau langsung saja. Jadi cukup tegaskah 5 putusan untuk 5 anggota dewan ini menurut Anda? Ya, tegas dalam ukuran tertentu saya kira gitu ya. Minimal ada keputusan yang jelas gitu ya untuk 5 anggota DPR yang sebelumnya sudah dinyatakan nonaktif oleh partai politik masing-masing gitu ya. Tapi apakah kemudian ini tegas sesuai dengan keinginan publik yang waktu itu rame-rame menyatakan keinginannya agar kelima anggota DPR ini diberhentikan? Saya kira sih mungkin itu tidak terjawab di keputusan MKD hari ini. Gitu. Oke, jadi artinya menurut Anda apakah putusannya sudah sesuai dengan aturan atau kemudian ini dianggap tidak mendengarkan apa yang publik harapkan begitu Bang Lusius? Ya, saya kira sih yang kedua itu gitu ya. Ini apa berbeda dengan apa yang kemudian diharapkan oleh publik. Ini juga berbeda dari apa yang kemudian jadi keputusan partai gitu ya. Partai itu sudah memberikan keputusan untuk menonaktifkan kelima anggota DPR ini. Sementara di keputusan MKD tadi itu kan 2 dinyatakan tidak melanggar kode etik, sementara 3 orang lainnya itu yang dinyatakan melanggar kode etik. Jadi keputusan MKD ini ada yang kemudian berbeda dari apa yang jadi keputusan oleh partai politik gitu. Oke, Bang Lusius, sebelum saya lanjutkan, saya juga harus disclaimer dan saya sampaikan kepada penonton kita bahwa kami juga sudah mencoba untuk mengundang sejumlah pimpinan MKD, baik ketua maupun wakil ketua, namun sayangnya tidak ada yang bisa bergabung pada diskusi kita malam hari ini. Bang Lusius, jadi saya ingin flashback sedikit, kurang lebih mungkin 5 sampai seminggu yang lalu Anda juga mengatakan bahwa jika MKD independen, ini mengarahnya seharusnya pada pemecatan. Nah, dengan melihat hari ini, apa yang bisa Anda simpulkan begitu, Bang? Ya, saya kira sih kita bisa mengatakan bahwa proses di MKD ini nampak tidak menunjukkan MKD yang sangat independen, ya. Terutama dilihat dari proses persidangan gitu ya, baru dimulai pada hari Senin lalu, tiba-tiba di hari Rabu ini sudah mengambil keputusan gitu ya. Dan keputusan yang kemudian diambil oleh MKD ini mengikuti bunyi keputusan yang diambil oleh partai politik menggunakan kata nonaktif, kata yang kemudian digunakan oleh partai politik saat memberikan keputusan terhadap kelima anggota DPR ini. Jadi dari cara mengikuti keputusan ini saja saya menduga bahwa MKD tidak sangat independen gitu saat kemudian mengambil keputusan terkait dengan kelima anggota DPR ini. Oke, nah independensi ini maksudnya apakah kemudian ada tekanan partai atau seperti apa? Apa yang Anda maksud sebetulnya di situ, Bang? Ya, sangat mungkin baru rapat hari Senin lalu itu mengundang kehadiran saksi-saksi dengan saksi ahli gitu ya. Tiba-tiba sudah ada keputusan hari Rabu ini. Kita nggak tahu apa yang terjadi hari Selasa kemarin. Dan bagaimana kemudian perumusan keputusan ini kan itu dilakukan secara tertutup. Kita tiba-tiba dibacakan saja keputusannya hari ini. Dan kita tahu bahwa MKD ini juga adalah anggota DPR gitu ya, anggota-anggotanya. Jadi sangat mungkin sih bagi saya ada apa gitu namanya intervensi partai gitu ya saat proses pengambilan keputusan terhadap kelima anggota DPR nonaktif ini. Oke, jadi artinya menurut Anda pertimbangannya harus dibacakan ke publik plus apa yang kemudian disampaikan para saksi ahli beberapa waktu yang lalu, Bang? Ya, saya kira sih proses sidang atau penyelidikan di MKD itu tidak hanya kemudian sebatas menghadirkan saksi-saksi dan saksi ahli, gitu ya. Mesti ada bagian kemudian kelima anggota DPR ini diperdengarkan bagaimana mereka membela diri terhadap sangkaan atau tuduhan dugaan pelanggaran kode etik ini. Itu yang kita belum pernah dengar, gitu ya. Lalu bagaimana misalnya MKD itu mencoba melakukan pengujian apakah tindakan atau pernyataan dari kelima anggota DPR ini itu sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam kode etik DPR. Kan bagian ini saya kira tidak pernah kita dengar ya, bagaimana misalnya anggota MKD menguji pernyataan atau tindakan atau aksi dari anggota DPR itu dengan kode etik. Padahal ini kan MKD ini bekerja berdasarkan kode etik. Ada kode etik
yang kemudian mesti diuji pada tindakan dan pernyataan anggota-anggota ini. Itu yang tidak kita lihat gitu ya, tiba-tiba sudah muncul keputusan seperti tadi. Jadi Oke. kualitas keputusan itu yang kemudian kita ragukan, gitu ya. Apakah kemudian ini berdasarkan kode etik atau justru ada hal-hal lain. Oke, jadi proses pengujian yang menurut Anda juga tidak ditujukan publik itu yang menjadi keraguan begitu ya? Betul. Oke, Bang, saya ingin coba mendalami dari 5 putusan, terutama pada 3 yang kemudian dinonaktifkan. Nafa Urba dianggap tidak berempati, Eko Patrio membuat parodi dianggap defensif, kemudian Syaroni dianggap mengeluarkan kalimat yang tidak pantas. Apa yang bisa kita lihat dari rentang penonaktifannya itu, Bang? Ya, itu kan subjektif jadinya gitu ya, karena kemudian tidak jelas tingkat pelanggaran yang kemudian dijelaskan oleh MKD melalui dalam proses persidangan ya. Tiba-tiba kemudian yang dikatakan oleh Saroni itu dianggap yang paling berat kan dari kelima anggota DPR ini. Kemudian diikuti oleh Eko. Ya, bagaimana kemudian tingkatan-tingkatan kesalahan itu ditunjukkan dalam proses persidangan itu tidak diberitahukan gitu ya. Jelas ini subjektif sih menurut saya. Gitu. Oke, termasuk pada putusan Adis Kadir dan juga Uya Kuya begitu yang kembali aktif begitu, Bang? Ya termasuk itu juga saya kira gitu ya. Tentu saja saya kira terkait dengan substansi keputusan ini sih kita perlu menguji gitu ya, masing-masing orang itu kan apa gitu ya, dengan kesalahannya masing-masing, dugaan pelanggaran etik masing-masing. Gitu ya. Jadi mestinya harus ada pembedaan dalam proses pengujiannya itu, sejauh mana kemudian tingkat kesalahan dari satu orang berbeda dengan yang lainnya. Itu yang kemudian menentukan keputusan akhirnya soal lamanya sanksi nonaktif yang dijatuhkan oleh MKD. Oke, Bang, saya ingin lebih spesifik. Ketika berstatus nonaktif, apa yang sebetulnya diatur dalam MD3 terkait dengan hak dan kewenangan seorang anggota dewan, Bang? Nah, itu juga yang membingungkan sebenarnya. Kenapa MKD memilih menggunakan kata nonaktif? Kata nonaktif yang kita tahu betul sejak awal, kita sudah katakan bahwa itu tidak diatur atau tidak dikenal dalam Undang-Undang MD3. Kenapa kemudian MKD dengan sengaja kemudian memilih menggunakan term nonaktif ini ketimbang kemudian misalnya pemberhentian atau pemberhentian sementara atau sanksi teguran lisan, teguran tertulis gitu ya. Dia menggunakan kata yang sebelumnya juga digunakan oleh partai politik, kata yang oleh publik disebut ya tidak dikenal dalam Undang-Undang MD3 sehingga eksekusi lanjutannya itu menjadi sulit untuk kita bayangkan apakah kemudian dengan nonaktif seorang anggota DPR itu dibebaskan dari kewajiban untuk menerima tunjangan atau gaji dan atau keputusan-keputusan lain. Saya kira itu yang menjadi tidak jelas sih. Oke, baik. Nah, terakhir kalau begitu Bang Lusius, jadi artinya apa yang bisa publik lakukan hari ini? Apakah ya ini adalah putusan final yang bisa diterima atau sebetulnya kita masih bisa berharap pada partai politik sebetulnya agar momen ini jadi pelajaran tidak terulang begitu Bang Lusius? Ya saya kira suka atau tidak gitu ya, ini proses yang secara terbuka sudah coba diinisiasi oleh MKD DPR gitu ya, walaupun prosesnya tadi kita sebut ini sangat cepat dan lain sebagainya gitu. Tapi sebagai sebuah keputusan politik dan dari alat kelengkapan DPR ya kita terima dan tentu saja dari sana kita berharap banyak ya pada partai politik untuk memastikan bagaimana kader-kader mereka di DPR ini bisa diarahkan untuk konsisten gitu ya atau berkomitmen untuk menunaikan tugas dan tanggung jawabnya itu sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang MP3 dan juga Kode Etik DPR. Oke, baik. Tentu harapan kita tidak akan terulang kembali kejadian seperti ini. Terima kasih waktu dan juga insight dari Anda, Bang Lusius Karus, peneliti dari Formapi, telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu, Bang. Mas, selamat malam Mas Bram.